Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismiati. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 1 Universitas Widya Dharma Klaten. Di sini saya akan membuat video pembelajaran UKIM yang dilaksanakan pada hari ini, tanggal 18 November 2020, dimulai pada jam 9.15 sampai jam 10.15. Tempat saya melaksanakan UKIM di mana di sekolah saya mengajar, yaitu SMK Alisan Duglo, Boyolali. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bagaimana kabar kalian? Oh ya. Alhamdulillah. Sebelum terima kasih. Sebelum pembelajaran dimulai, Bu Rismi cek dulu apakah kalian sinyalnya bagus. Terus nanti kalau saat mau presentasi atau mau menyampaikan pertanyaan itu nanti kalian hidupkan mic-nya ya. Bisa nggih nanti? Gitu. Oh ya, sebelumnya mari kita berdoa dulu untuk memulai pembelajaran hari ini. Silakan Mbak Puji Astuti untuk memimpin berdoa. Sebelum pelajaran mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Puji Astuti yang sudah memimpin doa pada pembelajaran pagi hari ini. Sebelumnya, Bu Rismi absen terlebih dahulu anak-anak yang sudah masuk di pembelajaran hari ini. Bu Astuti ada? Oh ya, Muya Sarah Hadir. Oh ya, Nur Aini hadir Bu. Dewi Anggreni Hadir Bu. Rolis Sartini Hadir Bu. Triwahyuni. Hadir Bu. Ya sudah, terima kasih kalian sudah hadir dalam pembelajaran hari ini. Sekarang Bu Rismi tampilkan PPT atau media pembelajaran hari ini. Sudah tampil? Sudah. Sudah Bu. Nah, Sudah Bu. Sudah. ya. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu nilai dan titik stasioner serta nilai maksimum dan nilai minimum. Kemarin kita sudah mempelajari fungsi naik dan fungsi turun. Sekarang materi selanjutnya yaitu nilai dan titik stasioner serta nilai maksimum dan nilai minimum. Jangan lupa nanti kalian juga presensi di Google Form yang nanti akan Ibu Rismi share di grup WA kalian. Selanjutnya, sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa Bu Rismi sampaikan, meskipun kita pembelajaran jarak jauh seperti ini, kita harus tetap semangat, kita harus tetap menjaga kesehatan, jaga jarak, meskipun di Boyolali suasana semakin memerah seperti ini, jangan menyurutkan kalian untuk tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Sekarang kita terlebih dahulu biar semangat. SMK? Halo? Bisa. SMK? Ya. Belajar matematika? Belajar matematika? Oh ya, sekarang kalian sudah semangat. Sekarang kita waktunya Bu Rismi menyampaikan persepsi. Lah, mengingat materi minggu kemarin, yaitu turunan
pangkat 3 min 5, maka turunan pertamanya berapa? 3x kuadrat. Ya betul. Kalau 2x pangkat 3 min 4x kuadrat min 6, maka turunan pertamanya berapa? 6x kuadrat min 8x. Ya betul sekali. Sekarang Brismi tanya materi yang kemarin, bagaimana syarat fungsi dikatakan naik? Ayo, siapa yang mau menjawab? Rolis mau menjawab? Ya Bu, syarat fungsi naik jika f aksen x lebih dari 0. Betul sekali, berarti masih mengingat materi yang kemarin. Kalau syarat fungsi dikatakan turun apa? Aini coba masih ingat? Syarat fungsi turun jika f aksen x kurang dari 0. Oh iya, terima kasih. Berarti kalian masih mengingat materi yang kemarin. Sekarang Bu Rizmi sampaikan dulu kompetisi dasar pembelajaran hari ini, yaitu menganalisis keberkaitan turunan pertama fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, dan selang kemonotonan fungsi, serta kemiringan garis singgung kurva. Terus yang kedua yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan turunan pertama fungsi aljabar. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui proses pembelajaran materi turunan fungsi aljabar dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning yang berbasis pendekatan feedback dengan menggunakan aplikasi Google Meet, Google Classroom, Google Form, dan Google PA. Diharapkan siswa jujur dan teliti dalam menyimpulkan dan menganalisis aplikasi turunan fungsi aljabar dengan benar dan mampu menyelesaikan masalah kontekstual dengan turunan fungsi aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, menentukan nilai, titik stasioner, nilai maksimum, dan nilai minimum menggunakan ide-ide baru berdasarkan berbagai sumber belajar. Peserta didik juga diharapkan disiplin, tanggung jawab, dan mampu bekerja sama serta terampil dalam melakukan kegiatan diskusi. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Terus, Bu Rizmi sampaikan juga rubrik penilaian. Dalam setiap pembelajaran selalu Bu Rizmi menyampaikan rubrik penilaian. Pertama, penilaian pengetahuan, Bu Rizmi ambil tes sumatif formatif. Penilaian keterampilan, kalian harus aktif dalam diskusi kelompok, terampil dalam menemukan konsep penyelesaian, menyajikan dan mengkomunikasikan hasil LKPD. Jadi nanti nilai keterampilan Bu Rizmi ambil dari keaktifan kalian dalam mengerjakan LKPD. Terus, penilaian sikapnya, Bu Rizmi ambil dari nilai disiplin kalian, kerjasama, tanggung jawab, dan sopan santun. Mulai dari kalian berdiskusi di grup, mulai kalian belajar di Google Meet, sikap kalian Bu Rizmi nilai. Itu. Halo? Ada yang ditanyakan? Tidak Bu. Tidak, Bu. Sudah, kalau tidak, Bu Rizmi lanjutkan. Masih semangat ya? Masih. Oke, sekarang langkah-langkah pembelajaran. Pertama nanti Bu Rizmi mengupload LKPD, terus pembagian kelompok, terus siswa mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Selanjutnya kalian diskusi dalam kelompok kalian. Setelah diskusi, kalian menyusun laporan hasil diskusi, terus kalian mempresentasikan di Google Meet sini, kemudian kalian membuat kesimpulannya. Tuh. Sebelum Bu Rizmi menyampaikan permasalahannya, sekarang kalian siapkan buku dan pulpen, kalian tulis soal ini, terus kalian nanti jawab. Nanti dikirim di grup WA. Sekarang, bagaimana menentukan nilai dan titik stasioner? Kalian tulis dulu dan kalian jawab. Yang kedua, bagaimana menentukan nilai maksimum dan nilai minimum? Yang ketiga, bagaimana menyelesaikan nilai maksimum dan minimum dalam kehidupan sehari-hari? Lah, dari pretest soal pretest ini, kalian tulis dulu di buku kalian masing-masing. Kalian jawab dulu. Sebelumnya kan kemarin Bu Rizmi juga sudah mengupload bahan ajar, otomatis kalian persiapan dulu sudah membaca. Dan Bu Rizmi kasih waktu sebentar untuk mengerjakan. Kalian kerjakan dulu ya.
Paham ya? Paham? Paham. Ya, sekarang Rismi kasih waktu kurang lebih 5 menit dulu. Ya. Sudah? Sekarang? Sudah ya? Sudah, sekarang Rismi tampilkan permasalahan hari ini, yaitu suatu perusahaan roti menghasilkan egg product dengan biaya sebesar 9.000 plus 1.000 egg dan 10 egg kuadrat rupiah. Jika semua produk perusahaan tersebut habis dijual dengan harga 5.000 rupiah untuk satu produk, tentukan laba maksimum yang diperoleh perusahaan tersebut. Nah, dari permasalahan ini adalah salah satu permasalahan di LKPD. Kalian nanti mencari solusi dari permasalahan ini dengan cara yang pertama. Bu Rismi bagi kelompok dulu untuk kalian diskusikan di kelompok kalian masing-masing. Nanti kelompok 1 ini sudah Bu Rismi siapkan, yaitu Muya Saro, Dewi Anggreni, Arsita Nada. Kelompok 2 Puji Astuti, Zahratun, Triwahyuni. Dan kelompok 3 Nur Aini, Rolis Sartini, dan Lailatul Inayah. Dan di kelompok kalian, di grup WA kalian, silahkan mendiskusikan permasalahan yang tadi, yaitu siswa mencari panduan pada LKPD dengan mengisi tiap langkah-langkah dalam LKPD yang sudah Bu Rismi share. Kalian sudah mengunduh LKPD-nya. Sekarang waktunya kalian mendiskusikan dulu terlebih dahulu dengan kelompok kalian untuk mengisi langkah-langkah dalam LKPD kalian. Silahkan, Bu Rismi beri waktu kurang lebih 10 menit untuk kalian mengisi LKPD atau menjawab dari permasalahan yang sudah Bu Rismi tampilkan. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo, sampai di sini ada pertanyaan? Betul, Bu. Oke, silakan lanjutkan dulu. Nah, ya, kalian boleh mendiskusikannya terlebih dahulu. Bila ada kesulitan, kalian boleh menanyakan di sini langsung sama Bu Rismi boleh. Dan Bu Rismi kasih waktu sebentar untuk kalian berdiskusi dalam kelompok kalian masing-masing. Bu Rismi juga pantau kalian dalam grup WA kalian. Sudah, sekarang kita mendiskusikan masalah LKPD di forum kelas ini terlebih dahulu ya. Nanti di Bu Rismi akan tampilkan LKPD-nya. Nah, LKPD-nya sudah tampil belum? Halo, anak-anak? Sama, Bu. Sudah? Nah. Dalam Bu Rismi tampilkan seperti ini untuk mengingat kembali materi kemarin, yaitu fungsi naik dan fungsi turun. Dalam LKPD, bila X kurang dari 0, maka F aksen X-nya lebih besar dari berapa? Sudah kalian isi? 0. F aksen X-nya lebih besar. Betul, F aksennya lebih besar dari 0. Maka gradien di setiap titik bernilai positif. Setelah itu, lihat grafiknya. Terlihat grafiknya berarti apa ini? Grafiknya? Grafiknya naik, betul. Maka dikatakan fungsi naik. Terus, bila X-nya lebih dari 0, maka F aksen X-nya berarti 0, kurang dari 0, dan bernilai negatif. Terlihat grafiknya akan apa ini grafiknya? Ya, kalian perhatikan di layar kalian masing-masing. Nah, grafiknya turun, maka dikatakan fungsi turun. Setelah itu, kalau F aksennya sama dengan 0, F aksennya sama dengan 0, lihat grafik yang kedua. Kalau F aksennya sama dengan 0, maka gradiennya juga bernilai 0 dan
Titik di mana sebuah fungsi tidak naik dan tidak turun itu dinamakan titik stasioner. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Ya, tidak saya lanjutkan. Ya, kalau tidak saya lanjutkan di kegiatan 1 LKPD. Menentukan titik dan nilai stasioner. Sudah kalian isi LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, baik. Tentukan titik 50 Fx sama dengan langkah-langkah sudah anu turunan pertamanya berapa? Pertamanya berapa? 2. Syarat titik stasioner tadi apa? F aksen X sama dengan 0. Jadi titik stasioner fungsi F ketemunya berapa X-nya ini? 1. Ketemunya berapa? Betul, 1. Untuk X sama dengan 1. Ya, terus kalian masukkan ke dalam Fx-nya min X kuadrat plus 2X plus 3. Kalian masukkan, terus X-nya itu 1, Fx-nya itu min X kuadrat plus 2X plus 3. Nanti jadi fungsi Fx min X kuadrat plus 2X plus 3 mencapai nilai stasioner di X berapa? Tadi mencapai nilai stasioner di X berapa? Ketemu berapa? Iya, dengan nilai stasionernya berapa? 4. Betul. Ya, itu dari LKPD mengamati grafik. Setelah itu kegiatan 1 sudah kalian isi, langkah-langkahnya itu sudah kalian isi. Nah, dari LKPD permasalahan 2 seperti yang sudah Bu Rismi tampilkan di awal tadi, yaitu suatu perusahaan roti menghasilkan X produk dengan biaya sebesar 9.000 plus 1.000 X plus 10 X kuadrat rupiah. Jika semua produk perusahaan tersebut habis dijual dengan harga 5.000 rupiah, untuk satu produknya tentukan laba maksimum yang diperoleh perusahaan tersebut. Nah, sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Di kelompok tadi kalian sudah mendiskusikan, sekarang waktunya kalian presentasi. Silakan yang mau presentasi, Rismi kasihkan. Boleh kelompok 1, boleh kelompok 2, boleh kelompok 3. Ini siapa mau presentasi? Ini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Oh ya, silakan kalian mempresentasikan. Saya beri kesempatan, tampilkan dulu ya Mbak hasil diskusinya. Ya, kalian tampilkan. Ini hasil diskusi dari kelompok 3. Dari jawabannya yaitu diketahui biaya produksi 8.000 ditambah 1.000 X plus 10 X kuadrat dan harga produk sama dengan Rp 5.000. Laba Fx sama dengan pendapatan min biaya produksi sama dengan 5.000 X min 9.000 plus 1.000 X plus 10 X kuadrat sama dengan min 10 X kuadrat plus 4.000 kali min 9.000. Laba maksimum diperoleh untuk F aksen X sama dengan 0. F aksen X sama dengan min 20 X plus 4.000 sama dengan 0. X sama dengan 200. Untuk X sama dengan 200 diperoleh laba Fx sama dengan min 10 dalam kurung 200 kuadrat plus 4.000 dalam kurung 200 min 9.000 sama dengan 800 min 409 sama dengan Rp 300
Rp41.000. Itu hasil dari kelompok 3, Bu. Sebentar, Bu Rismi tanya dulu. Itu tadi kalian berdiskusi bersama-sama terus menyimpulkan hasil jawabannya seperti itu ya? Oke. Oh ya, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan tentang permasalahan yang sudah Bu Rismi tampilkan tadi. Sekarang waktunya kelompok lain menanggapi dari presentasi kelompok 3. Mungkin dari kelompok 1 atau kelompok 2 ingin menanggapi presentasinya dari kelompok 3, silakan. Saya Bu. Siapa yang ingin menanggapi? Oh ya, Mbak Puji Astuti, perwakilan dari kelompok berapa? 2, Bu. Oh ya, boleh. Kamu apa yang ingin kalian sampaikan? Hasil jawaban kelompok kami sama, Bu. Berarti syarat nilai stasioner itu turunan pertamanya sama dengan 0 ya, Bu? Ya, betul sekali. Berarti kalian harus pertamanya terlebih dahulu untuk menentukan laba dari perusahaan roti tersebut. Terus mungkin ada kelompok lain yang ingin menanggapi juga. Silakan, kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Jawabannya juga sama, Bu. Sama? Oh ya. Terus sekarang kalau kelompok 1 dan 2 sudah sama dengan kelompok 3 ya. Sekarang kalau kesimpulannya apa? Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, siapa yang ingin menyimpulkan? Atau gini dulu, mungkin ada yang mau tanya? Mungkin ada yang mau tanya dulu? Ada kesulitan tidak menyelesaikan permasalahan tadi? Oh tidak. Paham ya? Paham? Dengan penyelesaian permasalahan tadi? Oh ya. Mungkin ada yang ingin menyimpulkan dulu pembelajaran hari ini, kesimpulan dari permasalahan tadi. Ada yang menyimpulkan? Bu Rismi kasih kesempatan. Silakan. Oh, Mbak Puji lagi. Oh ya, boleh. Mbak Puji ingin menyampaikan apa? Silakan. Jadi kesimpulannya adalah jika fungsi f(x) mempunyai turunan pada x sama dengan a dan f aksen a sama dengan 0, maka fa adalah nilai stasioner fungsi f(x) dan titik stasionernya adalah a, fa. 2. Jika f aksen x1 sama dengan 0 dan f aksen x1 lebih besar dari 0, maka titik x1, f x1 disebut titik minimum fungsi. 3. Jika f aksen x1 sama dengan 0 dan f aksen x1 lebih kecil dari 0, maka titik x1, f x1 disebut titik maksimum fungsi. 4. Jika f aksen x1 sama dengan 0 dan f aksen x1 sama dengan 0, maka titik x1, f x1 disebut titik belok fungsi. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Mbak Puji? Oh ya, terima kasih kepada Mbak Puji yang sudah menyampaikan kesimpulannya untuk hari ini. Terus sekarang Bu Rismi tanya dulu. Ada pertanyaan tidak kalian? Sebelum Bu Rismi lanjutkan, mungkin ada yang mau bertanya? Sudah paham? Ya, sekarang saya lanjutkan. Sekarang Bu Rismi lanjutkan. Setelah kalian tadi sudah mempresentasikan, terus sekarang waktunya Bu Rismi kasih penguatan terlebih dahulu.
Lah dalam fungsi naik dalam nilai maksimum atau minimum itu misal perhatikan gambar sketsa gelombang tali di bawah ini. Lah, sudah terlihat? Sampun Sudah terlihat? Nah, misal ada gelombang tali seperti itu bisa menggambarkan nilai maksimum atau minimum. Jika saat tali pada naik ke atas itu nilai maksimum, tali di bawah itu nilai minimum. Sekarang sebagai penguatan lagi buat kalian, misal ada soal seperti ini. Tentukan titik stasioner dan jenisnya dari fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 2x. Nah, Bu Rismi terangkan lagi cara mengerjakannya. Pertama, kalian turunkan terlebih dahulu. X kuadrat plus 2x itu diturunkan menjadi 2x plus 2, yaitu 2 dalam kurung x plus 1. Nilai stasionernya jangan lupa bahwa syarat nilai stasioner itu f aksen x sama dengan 0. Jadi 2 dalam kurung x plus 1 sama dengan 0, maka nanti akan ketemu x sama dengan negatif 1. Setelah itu f ketemu negatif 1 dimasukkan ke fungsi x kuadrat plus 2x. Jadi min satunya menggantikan x kuadrat plus 2x. Min 1 kuadrat plus 2 kali min 1. Jadi 1 min 2 yaitu negatif 1. Jadi diperoleh titik stasionernya min 1,1. Setelah itu contoh soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya ini Bu Rismi ambil dari salah satu jurnal penelitian. Sebuah perusahaan menghasilkan produk dapat diselesaikan dalam X jam dengan biaya per jamnya 4X min 800 plus 120 per X dalam ratusan ribu rupiah. Agar biaya minimum produk tersebut dapat diselesaikan dalam waktu berapa? Nah, penyelesaian. Diketahui biaya per jamnya 4x min 800 plus 120 per x. Itu dalam ratusan ribu rupiah. Jadi, pertama, 4x min 800 plus 120 per x itu dikalikan x terlebih dahulu. Setelah itu akan ketemu 4x kuadrat, kuadrat ini min ya, kurang min 800x plus 120. Syarat minimumnya jangan lupa dari fx ini kamu turunkan menjadi 8x min 800 sama dengan 0. Jadi x-nya 800 dibagi 8. X ketemu 100. Jadi waktu yang diperlukan untuk menghasil produk agar biaya minimum adalah 100 jam. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Kalau tidak, sekarang salah satu dari kalian boleh merefleksikan pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini itu menurut kalian adakah yang menyenangkan atau ada kendala? Silakan, mungkin ada yang ingin menyampaikan. Saya, Bu. Silakan. Saya senang pelajaran hari ini. Ya. Hari ternyata bisa menggunakan konsep turunan fungsi aljabar. Sekarang kesimpulan kita pembelajaran hari ini sama dengan A, maka FA adalah nilai fungsi fx dan titik stasionernya adalah terus jika turunan pertama x1 sama dengan 0 dan turunan kedua x1 lebih dari 0, x1, fx
satunya disebut titik minimum fungsi. F aksen X sama dengan 0. Terus turunan dari 0 maka titik maksimum fungsi. Kalau nanti turunannya sama dengan 0, turunan keduanya sama dengan 0, maka disebut itu adalah lagi soalnya sama dengan yang pertama tadi. Adakah perbedaan enggak nanti saat sebelum pembelajaran atau sudah pembelajaran? Itu saja maksud dari itu. Sekarang jelas pemahaman serta nilai maksimum dan minimum paling hidup di sini. Nanti juga di grup WA. Jadi kalian dalam riset juga bisa memperdalam materi kalian itu lewat tutorial pembelajaran di YouTube untuk menambah wawasan kalian. Itu jangan lupa pertemuan yang akan datang kita ulangan harian. Itu tugas akhir pembelajaran ini nanti akan masuk di temuan kalian. Jangan lupa kalian kerja sendiri, nanti linknya akan bisa. Jangan lupa nanti juga kirim nanti Bu Rismi kasih nanti jam 4 sore. Oke, paham ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Ya, pembelajaran hari ini penutupan pembelajaran hari ini. Silakan. Sebelum pelajaran kita akhiri, doa dulu dengan membaca hamdalah bersama. Kepada anak-anakku semua mengikuti pembelajaran hari ini, semoga ilmu kita terapkan dalam belajar dari rumah, belajar jarak jauh, tetap semangat. Sekian, Bu Rismi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.